Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Murwani Dewi Wijayanti. Saya adalah salah satu pengajar atau dosen di PGSD FKIP UNS khususnya untuk kampus Kebumen. Di sini saya sebagai pengajar mata kuliah yang berbasis sains atau pendidikan IPA, di mana salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah pendidikan IPA SD, dan aplikasi dari pendidikan IPA SD ini salah satunya adalah mata kuliah pembelajaran IPA SD. Pembelajaran IPA SD merupakan salah satu mata kuliah yang memang diajarkan di sini, di mana di dalamnya tidak hanya mengajarkan terkait dengan konsep terkait dengan IPA saja, tetapi bagaimana menerapkan setiap konsep ataupun teori tersebut dalam strategi, pendekatan, serta model pembelajaran yang tepat, khususnya untuk mengenalkan mahasiswa terhadap dunia sains di SD. Adapun beberapa hal yang perlu digarisbawahi di sini, kita juga perlu melihat adanya SKS, beban SKS ataupun juga yang lainnya. Seperti di sini kita akan membagi ada tatap muka, di mana mata kuliah ini nanti secara tatap muka kita akan meraih 2 SKS, dan sisanya secara praktikum kita juga akan menerapkan 2 SKS juga. Deskripsi dari mata kuliah ini kita akan mengetahui bahwa adanya penguasaan konsep itu akan lebih baik lagi jika didukung dengan metode dan strategi ataupun pendekatan yang tepat. Dan kita di sini juga akan mempelajari banyak sekali model-model pembelajaran yang tidak hanya model pembelajaran yang sering kali dipelajari, tetapi model pembelajaran baru yang mungkin saat ini menyesuaikan kurikulum dan juga menyesuaikan tuntutan zaman yang ada. Nah, diantaranya mungkin kita akan mengenal beberapa yang lama seperti discovery learning, kemudian ada juga inquiry dan lain sebagainya, tetapi kita juga bisa mengenalkan penemuan-penemuan baru yang mungkin sudah menjadi salah satu luaran dari teman-teman kita researcher di sana, yang pastinya ini sudah lolos dari yang namanya publikasi dan novelty yang ada. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan dari saya, dan kita akan masuk ke kelas. Kita akan mengaplikasikan salah satu materi dalam pembelajaran IPA di SD ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan melaksanakan perkuliahan pembelajaran IPA di SD. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa. Ya, baik. Hari ini kita akan bersama-sama belajar terkait dengan pembelajaran IPA lanjutan dari minggu kemarin. Ya. Baik, pada minggu sebelumnya kita sudah bersama-sama belajar terkait dengan pembelajaran IPA, dan diantaranya kita sudah mengenal pertama adanya keterampilan proses sains, kemudian yang kedua inovasi pembelajaran IPA, dan yang ketiga kita akan lihat di sini berkaitan dengan metode pengajaran inovatif. Saya ingin bertanya pada teman-teman semua berkaitan dengan inovasi pembelajaran IPA yang selama ini pernah didengar. Kira-kira ada yang bisa membantu saya? Silakan. 1, 2, 3. Mungkin saya akan tanya beberapa saja. Silakan, Mas. Oke, baik, terima kasih. Berkaitan dengan media ya, inovasinya bisa diimplementasikan dalam media. Yang kedua saya ingin bertanya, hanya berdasarkan STEM. Oke. Baik, terima kasih atas masukannya. Dan ketiga, mungkin silakan, Mbak. Pembelajaran berbasis proyek. Baik, berkaitan dengan apa yang sudah teman-teman bicarakan tadi dan paparkan, kita akan bersama-sama mendiskusikan ya. Tetapi saat ini saya akan minta semuanya dibagi menjadi beberapa kelompok. Silakan menempatkan nomor kelompok. Ya, baik, saat ini kalian sudah terbagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok nanti akan membahas dan mendiskusikan dengan topik yang berbeda. Yang pertama nanti untuk
Kemudian nanti yang ketiga adalah pembelajaran inovatif, dan yang keempat nanti bisa kita sertakan manfaat dari pembelajaran IPA ini di SD. Bisa dipahami? Jadi setelah kita merencanakan topik, ya, kita akan lanjut ke tahap ketiga kita, yaitu kita akan melaksanakan penyelidikan. Nah, untuk penyelidiki ini kita kembangkan dari perencanaan topik yang tadi sudah dibuat bersama, ya. Yang pertama nanti silakan kumpulkan terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan bersama-sama di sini menganalisis, lalu kita lanjutkan mengevaluasi, dan selanjutnya setelah mengevaluasi kita bisa bersama-sama membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan yang sudah kita bikin bersama nanti kita aplikasikan dan kita terapkan dalam sebuah proyek. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, dari apa yang sudah direncanakan tadi silahkan dibikin implementasi dan kita akan bersama-sama melaksanakan pembuatan penyelidikan bersama. Siap semua? Siap. Baik, silahkan mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing dengan baik. Kurang lebih silahkan dikerjakan 30 menit. Kelompok 2, bagaimana nanti rencana ke depannya? Sudah siap? Sudah ya. Silakan mungkin bisa diceritakan bagaimana rencana dan juga kegiatan untuk presentasi. Siapanya seperti apa? Melaksanakan tugasnya masing-masing, sudah ada yang merencanakan, kita sudah melaksanakan itu, kemudian ada yang penyelidikan juga sudah, persiapan presentasi. Apakah sudah siap presentasi? Siap. Siapa yang
Baik ya, hari ini kita akan bersama-sama melihat presentasi Syamita dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan terkait media pembelajaran IPA inovatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivi Aryani dengan NIM K73240334. Saya Malah Ramdhani dengan NIM K732407. Saya Aryani Sukamila dengan NIM K732409. Yang pertama yaitu teknologi virtual reality. Teknologi VR ini adalah membuat pembelajaran IPA lebih interaktif dan menarik. Misalnya menjelajahi struktur tubuh manusia. Misalnya itu model 3D itu untuk membantu siswa memahami konsep IPA yang abstrak. Misalnya itu tentang sistem status quo. Itu pada teknologi VR itu kita tuh membutuhkan lebih banyak peralatan yang digunakan untuk pengambilan VR. Di model 3D itu ketika musik kan memiliki volume, jadi kita harus memiliki sebuah barang yang dapat digunakan. Sekian presentasi dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin tanya, menurut kelompok kalian, apa sih perbedaan antara teknologi virtual reality dan model 3D? Jadi perbedaan keduanya itu untuk teknologi VR dia itu membutuhkan perangkat yang lebih banyak dan kita itu seolah-olah berada di dunianya. Sedangkan untuk 3D itu berbentuk volume dan ada di seperti di depan kita, berbentuk nyata gitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Jika sudah cukup, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause untuk kelompok ini. Baik, ini tadi ya salah satu topik yang perlu kita bahas, yaitu berkaitan dengan bagaimana implementasi pembelajaran inovatif dengan cara menggunakan VR tadi. Sebenarnya keduanya itu sama-sama baik ya, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kita melihat seperti gambar di sini berkaitan dengan VR saat ini tentu saja itu sangat banyak dikenalkan, tidak hanya di kalangan mahasiswa, tapi untuk sekolah dasar juga sudah ada, di mana kita memerlukan semacam alat khusus yang bisa kita pakai untuk menambah kita masuk ke dunia lain. Dalam artian di sini ada dunia digital. Kita bisa mengenal 3D itu tidak hanya cuma lihat, tapi juga dengan cara kita seolah-olah ada di dalamnya. Berbeda dengan yang satunya, kalau 3D yang lainnya mungkin kita bisa mengambil objek yang lebih kecil, misalkan seperti foto ini ya, seperti gambar, atau nanti bisa menggunakan media yang lain. Kita bisa membuat sendiri dengan kreativitas masing-masing. Nah, itu tambahan dari saya. Mungkin ada kelompok kedua yang ingin maju, silahkan. Yang sudah siap, satu kelompok lagi. Ya, silakan kelompok satu. Kita beri applause untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah menyelesaikan serangkaian perkuliahan pada kesempatan ini. Tadi kita sudah sama-sama belajar tentang keterampilan proses sains. Kita sudah belajar terkait dengan bagaimana cara menumbuhkan minat belajar. Kemudian kita juga belajar terkait dengan pembelajaran inovatif di IPA SD. Dan yang terakhir kita perlu mengetahui manfaat. Bagaimana, apakah ada yang merasa kesulitan dari perkuliahan ini? Bisa angkat tangan, ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Cukup jelas ya. Baik, dari simpulan yang sudah kita mulai tadi, harapannya adalah kita ke depannya pembelajaran IPA ini bukan hanya sekedar mata kuliah saja, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan ke anak didik kita, khususnya mereka yang ingin belajar terkait IPA, dan bagaimana mengaplikasikan setiap semacam praktis dan juga praktikum yang ada itu bisa benar-benar kita pakai dengan baik. Nah, sekian dari saya. Mungkin sebelum kita pulang kita akan belajar juga terkait dengan assessment, karena kita akan memerlukan evaluasi, di mana evaluasi nanti kita akan ada 3. Yang pertama nanti ada tes tertulis, kemudian ada portofolio, dan yang ketiga nanti kita akan ada observasi. Adapun tes tertulis nanti kita akan cari waktu yang tepat. Silakan teman-teman buka bukunya masing-masing. Nanti saya akan memberikan soal dan bisa ditulis terlebih dahulu untuk soalnya. Ya, sudah disiapkan evaluasi. Baik. Silakan buat analisis terkait dengan pembelajaran IPA SD, kaitannya dengan keterampilan proses sains. Oke, nah, silakan nanti dianalisis. Ya. Baik. Oke ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah saya beri waktu kurang lebih 10 menit saja, 10 sampai 20 menit. Ada beberapa analisis yang perlu saudara-saudara tuliskan di situ. Yang pertama adalah berdasarkan pendapat pribadi ataupun berdasarkan teori yang tadi sudah didengar. Ya, silakan dianalisis dengan baik. Nanti kita akan discuss pada baik. Untuk kuesioner nanti akan saya bagikan secara daring saja ya, secara online. Nanti kita akan bersama-sama mengisi semacam G-form ya, yang sudah saya siapkan. Nanti bisa teman-teman buka di HP-nya, nanti akan saya siapkan. Baik, ya, ada pertanyaan untuk tugas ini? Sudah cukup? Ya. Baik, karena sudah cukup dan waktu kita sudah habis, maka perkuliahan ini kita cukupkan. Dan mari sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan pikiran masing-masing. Berdoa. Silakan. Berdoa cukup. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Demikian simulasi perkuliahan pembelajaran IPA SD. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.